Semoga nanti 85% itu bahkan kami pikir bisa lebih. Targetnya itu seluruh jalan provinsi selesai. Dan bukan hanya selesai, kami ingin ada sebuah kualitas jalan yang lebih baik gitu. Iya, termasuk akses perjalanan para wisatawan ini ya Pak ya. Tentu daerah-daerah wisata itu menjadi jalan strategis yang ini perlu juga nih masyarakat tahu nih. Kita sudah swasembada ini, gitu ya. Kita sekarang ini sudah swasembada beras ya. Apa yang menarik di PON Sumatera Utara Aceh ini? Kami berpikir bahwa sukses prestasi Sumatera Utara tentu baik, sukses penyelenggaraan juga tentu baik, tapi ada yang lebih penting lagi, sukses ekonomi gitu dia. Perencanaan yang baik itu bisa disusun, kemudian bisa dilaksanakan, bisa tercapai. Iya, dari kesehatan tadi ya Pak ya, selanjutnya bidang tenaga kerja ya Pak ya. Nah, tenaga kerja kan ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, apalagi semenjak pandemi Covid kemarin banyak sekali masyarakat kita di Provinsi Sumatera Utara yang kehilangan pekerjaan, di PHK. Nah, sejauh ini apa bentuk upaya yang dilakukan Bapeda sendiri nih untuk mengatasi kasus ketenaga kerjaan yang kurang di Sumatera Utara? Iya, jadi kami kemarin diskusi juga ini Tami. Persoalannya sekarang kan menarik ini. Kalau dulu kita sebelum pandemi atau sekarang kondisi inflasi lagi gitu ya, kita mendiskusikan bahwa persoalan tenaga kerja itu masalah skill. Maka kita semua pemerintah banyak buat pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus kita bangun kerjasama ke dunia usaha dan industri gitu dia, supaya kemudian para tenaga kerja kita itu dianggap mumpuni dan kemudian bisa kita salurkan nih. Ini untuk penurunan tingkat pengangguran ya tadi. Nah, persoalan sekarang menarik nih. Kami kemarin diskusi dengan beberapa tenaga ahli ya, dosen-dosen kita, guru-guru kita yang ada di Sumatera Utara. Ternyata sekarang persoalannya bukan hanya kemudian skill, tapi dunia usaha dan industri juga lagi lesu ini sekarang itu. Betul. Jadi mereka juga kesulitan mengalokasikan anggaran misalnya untuk merekrut lagi gitu dia. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, makanya kemudian apa yang dilakukan pemerintah provinsi? Nah, gagasan kami adalah kemudian memberikan fasilitas. Kami fasilitasi bagaimana wirausaha itu dia. Jadi tidak kemudian bergantung lagi kepada dunia usaha dan industri, tapi kemudian kita bisa menciptakan wirausaha baru gitu dia. Nah, apa wirausaha baru itu yang tentunya kita lakukan sekarang berkesinambungan. Jadi kalau dulu kemudian pelatihan gitu dia kan, nah ada yang tertinggal kalau kata guru-guru kami tadi. Apa itu misalnya? Kasih modal juga gitu dia. Jadi jangan kemudian misalnya dibuat pelatihan barbershop. Dia sudah bisa jadi stylist, dia bisa jadi tukang pangkas, tapi kemudian dia nggak bisa buka tempat pangkas. Ini kan tidak tuntas gitu dia ya. Nah, misalnya kemudian kita ajari sekarang ngopi ya, barista ya istilahnya. Nah, kita ajari kemudian jadi coffee maker gitu ya. Tapi kemudian kita tidak siapkan fasilitas permodalan dia untuk misalnya katakanlah dia bisa buka warung kopi gitu dia. Ini kan tidak menyelesaikan. Artinya secara skill dia mampu, tapi pengangguran tidak turun. Nah, terobosan itu yang dilakukan pemerintah provinsi. Kita tuntaskan gitu dia. Ketika orang diberikan pelatihan, ditingkatkan skillnya, permodalannya juga harus disiapkan. Nah, fasilitasi itulah yang kemudian kami lakukan dalam bentuk fasilitas UMKM wirausaha baru ini sekitar 1.000 orang gitu dia. Ini menjadi target kerja kami. Nah, kemudian kami juga punya, ini kemarin baru launching, namanya Silaper gitu ya, sistem informasi lapangan pekerjaan gitu. Nah, ini kan sekarang sudah digital nih semua kan. Nah, pemerintah provinsi harus juga di situ gitu dia. Nah, kita melihat bahwa misalnya katakanlah kemudian ada ruang bahwa dunia usaha dan industri membuka lowongan pekerjaan. Nah, orang misalnya dari Mandiling Natal sana, dari Penyambungan harus berangkat ke Medan, ongkosnya berapa, biaya transportasinya berapa, konsumsi segala macam, sampai di sini belum tentu diterima. Itu dia. Ini kan persoalan nih. Betul. Dia mau mencari pekerjaan untuk peningkatan pendapatan, tapi kemudian pengeluarannya sudah, pemasukannya belum jelas gitu ya. Nah, makanya kami buat bangun sistem. Nah, sistem ini kemudian orang yang ada di Mandiling Natal tadi, di Penyambungan tadi, dia bisa akses. Dia akses sebenarnya ada informasi pekerjaan di mana.
apakah di sekitar penyambungan misalnya di daerah dia, atau misalnya di Sitimpuan mungkin yang terdekat misalnya, atau kemudian di Medan gitu dia, bahkan di luar kota. Nah tapi walaupun fokus kita tentunya di Sumatera Utara karena memang kita ingin menurunkan tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Nah disitulah kemudian pola sistem informasi lapangan pekerjaan ini nanti orang bisa mendaftar di situ, Tami. Jadi dia nggak repot-repot harus bawa berkas berangkat ke Medan gitu dia. Dia bisa di situ. Jadi digital sekali gitu dia. Jadi orang bisa mendaftar, bisa melakukan seleksi gitu dia. Bahkan kalau memungkinkan kita bisa proses wawancara bahkan di situ nanti. Secara apalagi kita misalnya ada Zoom ya sekarang ya. Nah, sistem digital ini akan mempermudah supaya kemudian orang bisa mudah mendapatkan informasi dan tentunya bisa diterima sehingga ada penurunan tingkat pengangguran. Jadi pola provinsi begitu. Ya, artinya tidak ada batasan juga ya untuk masyarakat yang ingin melamar kerja dari aplikasi si Lapar itu tadi. Ya, ini kan sebuah fasilitas pemerintah secara digital yang disiapkan. Tentunya nanti persyaratan untuk kriteria disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha industri atau perusahaan-perusahaan yang akan merekrut itu dia. Jadi artinya kita ada seleksi lagi seperti itu ya. Ya, artinya kita sebenarnya fasilitasi pemerintah ini memfasilitasi pertemuan antara yang ingin melamar pekerjaan dengan yang tentunya menerima lamaran itu. Nah, fasilitasi itulah yang kemudian secara digital dilakukan pemerintah provinsi gitu dia. Jadi polanya seperti kita memfasilitasi dia, Tami. Ya. Begitu. Baik, menarik tentang tenaga kerja ya Pak Diki ya. Nah, kita lihat kan juga masyarakat di Provinsi Sumatera Utara ini khususnya ya, ada yang mungkin putus asa jadi rencana untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, seperti halnya PMI yang ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, dari pemerintah sendiri bagaimana ini upaya yang dilakukan? Ya kami pikir kan begini ya, sebenarnya kan untuk mencari peluang untuk bisa bekerja ini kan bisa banyak tempat ya, termasuk di luar negeri juga gitu dia Tami. Tapi yang paling penting kan sebenarnya kemudian bahwa tenaga kerja kalau kita yang kemudian kalaupun dia keluar negeri ini kan harus dibekali skillnya gitu dia, supaya kemudian di luar negeri juga bisa mendapat pekerjaan yang layak gitu dia. Nah kami juga mempersiapkan itu terkait dengan pelatihan bagaimana kemudian pelatihan peningkatan skill termasuk dengan kebutuhan. Jadi kami kemudian meng-link and match kan sebenarnya. Jadi pelatihan skill yang kita buat kita siapkan itu memang dibutuhkan nggak dunia industri? Dibutuhkan nggak dengan perusahaan itu? Jangan kemudian perusahaan misalnya butuh A yang kita latih B gitu deh. Ya sama saja kan nggak memenuhi. Nah pola itulah yang disebut dengan link and match. Jadi memang pelatihan itu berdasarkan kebutuhan. Itulah dengan nanti kemudian pemerintah provinsi bisa memfasilitasi kerjasama itu. Jadi dilatih, memang kemudian sudah ada salurannya gitu dia. Itu yang dilakukan. Nah kemudian apa yang berikutnya? Kami lagi melakukan rehabilitasi nih di BLK. BLK provinsi itu ada di Siantar ini. Nanti ini akan menjadi BLK yang kemudian bisa memfasilitasi welding nih, las istilahnya 3G dan 6G. Gitu ini kebutuhan untuk seksi mangke gitu dia. Jadi nanti kita akan sangat tematik. Jadi balai latihan kerja itu bukan lagi kemudian hanya misalnya konsentrasi kalau dulu kan misalnya di salon misalnya gitu ya. Kemudian pelatihan handphone, perbaikan handphone. Nah, kita sekarang sudah fokus, sudah secara tematik yang saya sampaikan tadi, memang kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri tadi gitu dia. Jadi nanti kita akan jadi BLK nih satu-satunya saya pikir di Sumatera ya paling tidak kita yang konsentrasi nanti bisa untuk punya skill untuk masalah las yang 3G dan 6G ini. Seperti itu. Kita beralih ke prioritas pembangunan lainnya ini Pak Diki, seperti halnya infrastruktur yang juga menjadi pusat perhatian masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sejauh ini seperti apa peran pemerintah dalam mencapai dan juga membangun infrastruktur yang ada di Sumatera Utara? Iya, baik Tami. Jadi menarik ini kita kalau bicara infrastruktur tentunya orang yang akan paling gampang itu ingat jalan gitu ya. Nah sebenarnya provinsi itu di RPJMD punya target bahwa jalan provinsi itu
priorisasi nanti di akhir RPJMD itu harus dapat 85% jalan mantap gitu ya. Jadi kondisi jalan mantap itu bisa tercapai. Nah, memang agak menarik ini, kita punya jalan terpanjang ini di Indonesia. Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Utara terpanjang 3.005 kilometer kurang lebih ya. Yang ini merupakan jalan terpanjang. Artinya kalau kita bicara jalan terpanjang, Tami bicara cost berarti. Iya. Karena ada uang yang harus disiapkan paling tidak untuk pemeliharaan selain peningkatan jalan gitu dia. Nah, provinsi kemarin menggagas kegiatan multirs sekitar 2,7 triliun itu yang digagas untuk menyelesaikan itu. Nah, kami kemudian bukan sekedar membangun jalan, tapi kami melakukan pemetaan bahwa yang menjadi fokus tentunya jalan-jalan strategis, sentra-sentra produksi gitu ya. Terus bagaimana menghubungkan kabupaten kota, itu yang konektivitas antar wilayah, itu yang kemudian menjadi fokus yang harus diselesaikan lebih dahulu. Nah, kami pikir multirsnya sudah berjalan hari ini, kita sama-sama mensupport bahwa kemudian nanti sampai dengan priorisasi ditargetkan sebelum ini akan menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu semua hari ini mohon maaf, kemarin juga sudah disampaikan Pak Gubernur, memang pada 2 tahun saat COVID itu kita agak mengurangi porsi infrastruktur jalan kita supaya kemudian kita alokasikan untuk penyelesaian COVID kemarin atau misalnya penanganan COVID. Nah, ini yang mau kita kejar tapi. Jadi di 2022 dan 2023 ini kita push ini, kita kejar semoga nanti 85% itu bahkan kami pikir bisa lebih, targetnya itu seluruh jalan provinsi selesai. Dan bukan hanya selesai kami ingin ada sebuah kualitas jalan yang lebih baik gitu. Iya, termasuk akses perjalanan para wisatawan ini ya Pak ya. Tentu, ke daerah-daerah wisata itu menjadi jalan strategis yang memang harus difokuskan untuk diselesaikan gitu dia. Karena memang bagaimana orang mau wisata kan, betul. Kalau jalannya masih geledak-geluduk gitu ya kira-kira ya. Percuma aja kalau misalnya pemandangannya indah, cantik ya, tapi akses perjalanannya itu sangat tidak baik seperti itu ya Pak ya. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan nih SPAM bidang sistem pengelolaan air minum kita. Kita sudah punya sebuah sistem air minum yang kemudian sini mudah-mudahan di tahun ini dan tahun depan ini sudah bisa menyalurkan air minum buat masyarakat. Nah, kemudian kita juga lagi hari ini sudah mempersiapkan terkait dengan TPA regional Bidang ini yang juga nanti akan menjadi tempat pembuangan akhir. Ini kerjasama kita nih dengan pemerintah pusat ini, dukungan pemerintah pusat juga terkait dengan itu. Selain itu juga Tami banyak hal. Jadi kalau bicara infrastruktur jangan berpikir jalan saja gitu dia, termasuk masalah listrik gitu dia. Masalah kelistrikan, bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan kebutuhan listrik rumah tangga miskin ini ada 5.850 unit nih yang kita dorong untuk penyelesaian. Termasuk juga Provinsi Sumatera Utara itu membangun PLTS. PLTS itu? Tenaga surya. Ini dukungan kita untuk peningkatan produktivitas pertanian kita gitu dia. Jadi untuk saluran irigasi itu sudah kita kerjakan itu dia. Ini yang kemudian kami pikir perlu kita kerjakan. Jadi Tami kalau di terkait PLTS tadi untuk industri pertanian kita ini perlu juga nih masyarakat tahu nih kita sudah swasembada ini gitu dia. Kita sekarang ini sudah swasembada beras ya, kita sudah swasembada beras dan jagung gitu dia. Nah, kita sudah swasembada itu gitu dia. Nah, saya pikir produksi cabai merah kita juga sangat luar biasa dan ini saya pikir ini menjadi sebuah keberhasilan kita untuk pertanian kita. Dan kemudian termasuk produksi daging sapi kita juga sudah sangat baik sekali. Dan perikanan kita kalau nggak salah saya termasuk 5 terbesar di Indonesia gitu. Itu dia. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya banyak keberhasilan yang kita sudah lakukan di sektor agraris ini gitu dia, yang kemudian memang ini menjadi sebuah skenario. Kami gagasan yang kami sampaikan kemarin bahwa kita punya Sitantri, sistem pertanian terintegrasi gitu dia. Sebuah konsep bagaimana kemudian satu sistem pertanian itu bisa terintegrasi dan bisa berhubungan itu dia. Dalam rangka tentunya peningkatan produktivitas pertanian. Mungkin itu Tami. Iya. Baik, selanjutnya untuk prioritas apa lagi nih yang perlu menjadi pusat perhatian dari pemerintah? Ya,
kami pikir pariwisata gitu ya. Ya. Kebetulan kita juga ada KSP Danau Toba, ya kan, kawasan strategis prioritas nasional Danau Toba, ya kan. Kemudian ketika pemerintah pusat, ya kan, melakukan penetapan KSP Danau Toba, tentunya pemerintah provinsi mendukung ini. Kita juga mendukung dalam bentuk itu tadi, misalnya mempersiapkan akses jalan, kemudian dukungan-dukungan yang lain, termasuk kemudian melakukan pelatihan kepada kelompok pelaku-pelaku wisata. Nah, ada konsep digitalisasi promosi tadi. Ini digagas oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata. Apa yang menarik itu tadi, lokasi wisata kita luar biasa, keren-keren ini di Sumatera Utara gitu ya. Tapi kemudian promosinya nggak maksimal. Itu dia. Ya, karena kan memang mungkin banyak yang belum tahu juga gitu ya. Nah itu dia. Belum sampai kepada masyarakat. Ternyata di satu tempat ataupun wilayah itu ada hidden gems-nya gitu, yang tersembunyi dari keindahan alam Sumatera Utara ya. Nah, dia kalau ada sebagian bilang, kemudian biasanya kalau orang bule tahu daerah-daerah yang seperti itu, malah disimpan tuh biar orang nggak banyak datang ke situ biar bisa nikmati gitu. Tapi kita yang paling penting, teman-teman pariwisata Sumatera Utara itu melakukan pelatihan ke masyarakat, kelompok-kelompok pariwisata tadi itu, kelompok pelaku wisata tadi itu, supaya promosinya jangan cuma pemerintah gitu. Jadi bisa masif dia. Jadi pelaku wisata yang punya industri kreatif di situ, kemudian yang punya penginapan, masing-masing bisa melakukan promosi pariwisata. Nah, ini dilatih cara foto, cara masukkan ke media sosial, ini dilatih gitu dia. Supaya ada gerakan yang sama mempromosikan pariwisata Sumatera Utara. Walaupun memang pemerintah provinsi juga sudah kemarin melaunching ya. Ada aplikasi di Sumut Aja. Kita melihat satu aplikasi itu kita bisa tahu semua apa pariwisata di Sumatera Utara, kemudian bagaimana mengaksesnya, apa kulinernya gitu kira-kira. Nah, itu dilakukan teman-teman pariwisata. Kemudian juga penataan kawasan. Ya, penataan kawasan, misalnya ada beberapa kawasan wisata itu yang kemudian diintervensi pemerintah provinsi. Kita lakukan pembangunan misalnya, kemudian di cagar-cagar budaya ya, misalnya di Benteng Putri Hijau gitu dia, Bau Matalio yang tempat lompat batu itu gitu dia. Nah, kemudian ada beberapa kawasan agrowisata Ulu Pungkut di Madinah, kemudian wisata religi di Tapalonit Tengah. Ini semua diintervensi pemerintah provinsi, tentunya dalam rangka peningkatan devisa negara ya, ketika nanti pariwisata kita bisa lebih baik lagi. Secara langsung kan ini juga menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara juga ya Pak Diki ya. Tentu ya. Nah, memang pariwisata ini akhirnya nanti bicara pertumbuhan ekonomi gitu dia. Jadi ketika kemudian ada interaksi pariwisata, kemudian bisa tumbuh ekonomi kreatif, bisa tumbuh kemudian sektor-sektor ekonomi yang lain, tentunya ini muara pada kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Dan kami pikir Sumatera Utara juga wisatanya cukup baik lah ya. Tinggal bagaimana kemudian pengelolaan dan kesadaran masyarakat yang paling penting sebenarnya, supaya lebih welcome, lebih gampang senyum gitu kan, sama kayak Tami kan gampang senyum kan. Nah, ini mungkin lebih akan memudahkan pariwisata dari luar itu datang ke Sumatera Utara. Gitu dia Tami. Baik, nah selanjutnya untuk prioritas olahraga dan kemasyarakatan. Kalau Sumatera Utara ini kan nanti akan menjadi tuan rumah juga nih, Pak, pada PON 2024. Jangan Pak, Abang. Oke, iya Bang. PON Sumut tahun 2024 sejauh ini seperti apa persiapannya yang sudah dilakukan? Ya, tentunya kita kan tuan rumah bersama ini dengan Aceh ya. Tentunya secara infrastruktur kita terus melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan venue nanti untuk kesiapan kita dalam rangka menjalankan tuan rumah. Nah, kemudian kemarin kita baru sama-sama dengar launching logo, kemudian launching maskot, itu ya, sama kemudian slogan itu yang kemudian sudah diselesaikan, itu disayembarakan kemarin, Tami. Nah, apa yang kemudian melandasi bahwa kemudian itu harus segera kita launching? Pertama, memang bahwa kita harus demamkan dulu ini masyarakat Sumatera Utara, didemamkan dulu bahwa kita tuan rumah nih, gitu ya.
supaya demam itu masuk kemana, sampai ke rumah-rumah, sampai ke gang-gang, sampai kemudian ke anak kecil, semua, bahwa kemudian dikampanyekan dulu, dikampanyekan dulu terkait dengan tuan rumah PON ini, supaya kemudian nanti kita benar-benar menyadari dan kita bersiap-siap, karena kemudian Tami jadi tuan rumah ini nggak cukup pemerintah. Karena ini kan tuan rumah PON ini kan akan melibatkan banyak masyarakat, termasuk anak-anak muda kita nanti, anak-anak sekolah kita yang juga terlibat nanti di tari-tarian misalnya. Artinya semua peran ini termasuk hotel itu kan terlibat gitu ya semuanya ya. Transportasi kita. Nah itu yang kita lakukan demam itu sekaligus memang persiapan kita untuk fasilitasi pelaksanaan PON itu. Tapi yang paling penting sebenarnya begini. Kami berpikir sukses PON itu bukan hanya sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Itu dia. Ini yang kami diskusikan dengan teman-teman kemarin di Bapeda. Sukses penyelenggaraan sudah biasa, sukses prestasi juga sudah biasa. Tapi ada kemudian sukses ekonomi gitu dia. Kita berpikir ini Tami, kemudian kita mendiskusikan dengan guru-guru kita, teman-teman kita, bahwa sebenarnya penyelenggaraan PON itu bukan hanya bicara, kalau dulu orang bicara sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, tuan rumah jadi juara umum gitu ya. Biasa. Itu hal yang kemudian kami pikir sudah biasa gitu dia. Apa yang menarik di PON Sumatera Utara Aceh ini? Kami berpikir bahwa sukses prestasi Sumatera Utara tentu baik, sukses penyelenggaraan juga tentu baik, tapi ada yang lebih penting lagi, sukses ekonomi gitu dia. Bahwa bagaimana kemudian kita bisa melibatkan masyarakat kita, masyarakat Sumatera Utara kita bisa berkontribusi, bukan hanya menjadi penonton tapi bukan hanya sorak-sorak, ketawa-ketawa atau teriak-teriak, tapi bisa menjadi pelaku di situ. Bagaimana kemudian industri kreatif kita gitu ya, kemudian misalnya kita bisa kuliner-kuliner kita bisa hadir di situ. Nah, konsep itu juga kemudian menjadi penting, bahwa keterlibatan masyarakat itu bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat gitu dia. Jadi penyelenggaraan event PON itu bagaimana, misalnya contoh nih hal-hal yang sederhana, misalnya UMKM kita bisa supply nih setiap sarapan paginya atlet misalnya begitu. Ini kan menarik nih tadi misalnya. Kemudian atau misalnya kalau sore-sore misalnya ada apa nama istilahnya, misalnya ada cemilan, nah itu dari UMKM gitu dia. Nah itu dia, walaupun memang mungkin tingkat kualitasnya dijaga karena ini kan terkait dengan atlet ya. Nah misalnya industri kreatif, misalnya kita bisa buat souvenir, kaos, ini juga harus melibatkan masyarakat gitu dia. Kami berpikir seperti itu, jangan nanti misalnya kaosnya juga produksinya dari luar negeri diimpor gitu dia. Ini kan kurang menarik ini. Nah bagaimana misalnya produksi kaosnya PON itu misalnya memang UMKM Sumatera Utara gitu dia, supaya kita bukan hanya sebagai penyelenggara tapi kemudian ekonomi masyarakat Sumatera Utara bergerak gitu dia. Artinya menonjolkan produk-produk lokal yang ada di Sumatera Utara ya. Seperti itu gitu dia. Itulah membedakan kemudian harusnya dengan katakanlah misalnya penyelenggaraan sebelumnya gitu dia. Nah yang lebih penting lagi kelanjutan Tami. Dan kemudian venue udah dibangun misalnya, kemudian industri kreatif sudah muncul, kuliner sudah baik pada saat PON itu saja. Setelah itu habis PON-nya pedagang kaosnya tutup gitu deh. Karena nggak ada event lagi. Nah, mau kami kemudian ini bisa berjalan terus. Industri kreatif tadi ini hanya momentum. Momentum ini dijadikan kemudian bagaimana bangkitnya industri kreatif Sumatera Utara. Artinya ada wadah untuk UMKM itu ya Pak ya? Iya, dan bukan hanya momentum pada saat PON. Tapi setelah PON industri kreatif ini terus bergerak, UMKM kita terus juga bangkit, dan kemudian misalnya kuliner-kuliner kita terus mendunia. Ini yang kemudian menjadi sebuah gagasan menarik yang harus kita siapkan pada penyelenggaraan PON Sumatera Utara Aceh nanti yang direncanakan tahun 2024. Itu dia Tami. Nah kita beralih ke prioritas pembangunan terakhir ya Pak ya, seputar birokrasi dan reformasi. Nah kalau sejauh ini bentuk pelayanan dari pemerintah sendiri kepada masyarakat, ini kan mungkin masih ada yang kurang juga ya Pak ya. Nah apakah sejauh ini memang sudah memberikan yang terbaik ini dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat? Ya jadi ketika kita bicara pelayanan publik ini kita bicara tentang tata kelola dulu gitu. Tata kelola pemerintahan ini harus diberesin dulu gitu dia. Gimana bisa menghasilkan sebuah pelayanan publik yang berkualitas, tapi kemudian tata kelolanya nggak beres gitu dia. Nah ini yang kemudian dipikirkan oleh Sumatera Utara. Nah kemudian apalagi kami terus melakukan perbaikan untuk sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu harus terukur. Semua program kegiatan disusun itu harus tahu indikatornya apa.
alat ukurnya apa, keberhasilannya apa. Itu yang kami bangun. Nah, kalau di Bapeda sendiri ada namanya sistem pengendalian perencanaan. Perencanaan itu, Tami, kalau kemudian hanya direncanakan, tapi kemudian tidak kita kendalikan, ini sama saja gitu deh. Kami sering bilang direncanakan baik-baik, tapi kemudian nggak bisa dilaksanakan untuk apa? Perencanaan yang baik itu bisa disusun, kemudian bisa dilaksanakan, bisa tercapai. Dilaksanakan pun kalau nggak tercapai untuk apa? Makanya kami sebut dengan gagasan 3SP. Sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, sukses pencapaian gitu dia. Ini sebuah terobosan yang kami lakukan gitu dia. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya mikirkan, oh udah perencanaan itu di kita gitu dia. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana kemudian kelanjutan dari perencanaan itu. Nah, hari ini kita harus lakukan itu. Dari awal harus dikawal. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan publik, kami targetkan A ini di 2023 gitu dia. Jadi memang seluruh perangkat dari perangkat daerah terus dibenahi supaya kemudian tingkat pelayanan publik kita bisa dapat A 2023. Saya pikir penilaian itu nanti dari Menpan gitu ya, dari lembaga terkait yang memang lembaga yang mengukur itu. Kami pikir ini akan menjawab itu tadi. Apakah kualitas pelayanan publik Sumatera Utara lebih baik atau tidak, diukur dari penilaian itu kami pikir. Itu dia. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan kita bisa dapat A, berarti kami sudah menjawab itu, bahwa pelayanan publik Sumatera Utara terus mengalami peningkatan untuk lebih baik. Mungkin itu, Tami. Iya, artinya sedikit keluhan dan pengaduan dari masyarakat itu juga bisa meningkatkan bentuk pelayanan ya Pak ya? Oh ya harus. Kalau nggak boleh, pemerintah nggak boleh dikritik. Makanya kemudian di Kominfo kita ada channel layanan pengaduan. Di situ dia. Jadi kalau kemudian ada hal yang terkait dengan pelayanan pemerintah di Sumatera Utara ya, tentunya kewenangan, silakan. Nah, teman-teman di Kominfo itu langsung respon tuh gitu dia. Bagaimana kemudian itu bisa disalurkan, kemudian bisa diatasi, kemudian kalau kemudian belum bisa misalnya kemudian bisa kita carikan solusi berikutnya. Termasuk kalau kemudian itu memang kewenangan kabupaten kota. Jadi menariknya, Tami, keterbatasan kewenangan kita dan kabupaten kota ada batasan, tapi kemudian masyarakat juga belum tahu itu. Itu dia. Nanti misalnya masyarakat teriak nih, ini jalannya belum beres nih, Pak Gubernur gitu dia. Setelah dicek misalnya, ternyata kewenangan kabupaten kota. Dan mungkin juga sebaliknya gitu deh ya. Nah, memang keterbatasan kewenangan itu ya kami pikir itulah kolaborasi. Nggak juga kemudian kita menyalahkan, oh masyarakat nih harus tahu nih kewenangan gitu dia. Bukan seperti itu ya. Tapi kami pikir kolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan provinsi, kita selesaikan. Kalau menjadi kewenangan kabupaten kota, kita teruskan kabupaten kota, dan mungkin bisa kita bantu untuk ikut menyelesaikan. Saya pikir itu poinnya, kolaborasi tadi. Oke, baik, sudah terinci 8 prioritas pembangunan di Sumatera Utara oleh Pak Diki. Dan terakhir apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa podcast Apa Cerita untuk pembahasan kita kali ini? Mungkin ada sedikit hal menarik yang ingin Bapak sampaikan? Kami pikir Sumatera Utara, pemerintah Sumatera Utara, tentunya kami semua, kita semua hari ini semangatnya sama tadi ya. Kita mau bangga jadi orang Sumatera Utara. Bangga jadi orang Sumatera Utara itu tentunya dengan menghasilkan hal yang baik buat Sumatera Utara gitu dia. Nah, pemerintah provinsi juga terus melakukan itu. Nah, kami pikir banyak hal yang sudah dilakukan, tapi memang perlu publikasi, perlu penyampaian agar kemudian masyarakat tahu. Itu yang kemudian menjadi atensi kami di 2003. Bagaimana kemudian sistem informasi yang dibangun mempublikasikan semua capaian pembangunan. Kita punya uang 13,5 triliun, Tami. 13,5 triliun tentunya orientasinya terhadap pembangunan. Secara logika kan nggak mungkin ada uang 13,5 triliun nggak ada hasil dalam pembangunan itu. Kami pikir banyak hal yang sudah dibuat, tapi tentunya menjadi poinnya adalah bagaimana kemudian masyarakat tahu, bagaimana masyarakat bisa memahami gitu dia. Jadi ketika masyarakat tahu terkait dengan pembangunan itu, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah di masyarakat itu yang paling penting gitu dia. Jadi kami pikir perlu peningkatan. Kami tetap berpikir bahwa Sumatera Utara itu harus dikritik, harus banyak diberi masukan gitu dia. Pemerintah nggak boleh nggak menerima kritik saran itu, karena memang kemudian ekspektasi kita itu harus selalu tinggi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat supaya kemudian standar pelayanan itu bisa semakin tinggi. Saya pikir
kita sama-sama saling membantu, saling mendukung. Kita percayakan semoga semua hal-hal yang sudah direncanakan ini bisa kita capai sampai dengan 2003. Mungkin itu. Bersama kita bangun Sumatera Utara. Iya, untuk Sumatera Utara yang bermartabat. Bermartabat. Iya. Baik, terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Sudah hadir dan berbincang-bincang bercerita seputar 8 prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 semuanya segera rampung ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Pemirsa podcast Apa Cerita, demikian cerita-cerita kami seputar 8 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Utara Bapak Diki Anugrah SOS MSP. Saya Desi Utami pamit dari ruang podcast Anda. Sampai ketemu lagi nanti di podcast Apa Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.